Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini bukan ajakan beli maupun jual saham, melainkan edukasi dan analisa fundamental untuk membantu Anda memahami lebih dalam tentang perusahaan yang sedang kita bahas. Segala keputusan investasi ada di tangan Anda masing-masing. Analisa ini atas permintaan @agussalim gr3ev. Hari ini, kita akan membahas sebuah perusahaan yang cukup menarik di sektor komoditas karet, yaitu PT Indo Komoditi Korpora Tbk dengan kode saham INCF. Saham ini sedang mencuri perhatian karena dalam 6 bulan terakhir, harganya sudah naik 180% dan bahkan jika kita lihat sejak awal tahun, harganya sudah meroket 194%. Lalu, apa yang membuat saham ini bergerak agresif? Apakah kenaikan ini didukung oleh fundamental yang kuat atau hanya sekedar spekulasi pasar? Mari kita kupas tuntas. Profil perusahaan. PT Indo Komoditi Korpora Tbk memiliki sejarah yang cukup panjang. Didirikan pada tahun 1982 di Jakarta dengan nama PT Indo Ayala Leasing Corporation, perusahaan ini awalnya bergerak di bidang pembiayaan. Namun, seiring waktu, perusahaan melakukan perubahan arah bisnis. Sejak tahun 2015, fokus bisnisnya beralih ke pembangunan, perdagangan, pengangkutan, industri, pertanian, dan jasa. Yang paling signifikan adalah saat perusahaan mengakuisisi PT Sampit International yang kini menjadi entitas anak utama dan sumber utama pendapatan perusahaan. Saat ini, PT Sampit International bergerak di industri dan perdagangan karet berlokasi di Sampit, Kalimantan Tengah. Perusahaan ini memiliki aset sebesar Rp452,95 miliar per Q3 2023 dan INCF menguasai 99% sahamnya. Jadi, secara praktis, kinerja keuangan INCF sangat bergantung pada performa PT Sampit International. Struktur kepemilikan saham. Berdasarkan data terakhir, kepemilikan saham INCF terbagi sebagai berikut. Pada 30 April 2024, PT Alam Tulus Abadi menguasai 40% atau 575,35 juta lembar. Dari Single Aitan, Harto menguasai 18,26% atau 248,29 juta lembar. Dari masyarakat non-warkat, menguasai 41,71% atau 600 juta lembar. Dan dari masyarakat warkat, menguasai 1,03% atau 14,88 juta lembar. Dengan free float sebesar 41,70%, saham ini memiliki porsi yang cukup besar untuk diperdagangkan di pasar. Ini memuat saham INCF cukup likuid, namun tetap bisa mengalami fluktuasi tajam bila ada aksi dari pemegang mayoritas. Kondisi pasar dan pergerakan harga saham. Pada 19 September tahun 2025, saham INCN ditutup di Rp56, naik Rp5 atau plus 9,80% dibandingkan hari sebelumnya. Jika kita lihat data price performance, terlihat bahwa INCF mengalami tren kenaikan yang sangat agresif dalam beberapa bulan terakhir. Price performance, 1 hari plus 8,90%, 1 minggu plus 24,44%, 1 bulan plus 86,67%, 3 bulan plus 166,67%, 6 bulan plus 180%, YTD plus 194,75%, 1 tahun plus 107,41%. Artinya, saham ini lebih dari 2 kali lipat sejak awal tahun. Jika kita tarik ke belakang, 3 tahun saham ini sempat turun hingga Rp10 dan sempat mencapai level Rp665 dalam 5 tahun terakhir. Market cap saat ini Rp81 miliar, enterprise value Rp303 miliar, jumlah saham beredar 1,44 miliar lembar. Kenaikan harga yang sangat cepat ini berpotensi dipengaruhi oleh faktor spekulasi, terutama karena kapitalisasi pasar yang relatif kecil sehingga lebih mudah digerakkan. Broker summary. Mari kita lihat data distribusi dan akumulasi dari transaksi pada 19 September 2025. Net volume 104.938 lot.
Net value 0,6 miliar rupiah. Harga rata-rata transaksi Rp56. Buyer versus seller, 8 broker buyer, 20 broker seller. Min 12, menunjukkan ada indikasi distribusi ringan. Top buyer, AF, 372,5 juta, 66.500 slot. XL, 86,8 juta, 15.700 slot. CP, 74,6 juta, 13.300 slot. OD, 27,3 juta, 4.900 slot. DR, 14,7 juta, 2.700 slot. Top seller, YP, 130,6 juta, 23.400 slot. YJ, 95,5 juta, 17.300 slot. XC, 81,1 juta, 14.500 slot. CC, 68,8 juta, 12.300 slot. KK, 46,3 juta, 8.300 slot. Terlihat bahwa AF menjadi buyer dominan, sedangkan YP, YJ, dan XC justru banyak melepas saham. Pola seperti ini seringkali menjadi tanda akumulasi awal, tetapi masih ada tekanan jual yang cukup besar. Analisa fundamental kinerja keuangan. Dari sisi fundamental, data terbaru menunjukkan aset yang cukup signifikan dari anak usaha PT Sambit International, yaitu Rp452,95 miliar. Namun, kita harus melihat total enterprise value sebesar Rp303 miliar, yang berarti perusahaan memiliki utang atau kewajiban cukup besar. Jika dibandingkan dengan market cap Rp81 miliar, terlihat bahwa valuasi pasar saat ini relatif rendah. Namun kita harus hati-hati karena belum melihat laporan laba rugi dan arus kas secara lengkap. Poin penting dalam industri karet. 1. Harga karet dunia sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor permintaan global, terutama dari industri otomotif dan manufaktur. 2. Jika harga karet dunia naik, perusahaan seperti PT Sambit International akan mendapatkan keuntungan signifikan. 3. Sebaliknya, jika harga turun, pendapatan dan laba akan tertekan. Valuasi saham. Mari kita hitung valuasi sederhana. 1. Harga saat ini Rp56. Jumlah saham beredar Rp1,44 miliar. Market cap Rp81 miliar. Jika kita bandingkan dengan aset PT Sambit International yang mencapai Rp452,95 miliar, maka PBV berkisar 0,18. Artinya, saham ini masih dihargai sangat murah, hanya 18% dari nilai asetnya. Namun kita harus mempertimbangkan apakah aset tersebut produktif dan menghasilkan laba, ataukah lebih banyak dalam bentuk persediaan dan aset non-liquid. Jika perusahaan bisa menunjukkan kinerjanya baik dan profitabilitas meningkat, potensi kenaikan harga masih terbuka besar. Risiko yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko utama yang perlu dicermati. 1. Likuiditas pasar yang tipis. Walau free float 41,70%, jumlah transaksi harian relatif kecil, sehingga mudah digerakkan oleh pihak tertentu. 2. Ketergantungan pada harga karet dunia. Penurunan harga karet akan langsung memukul pendapatan perusahaan. 3. Utang yang relatif besar. Dengan enterprise value Rp303 miliar dan market cap hanya Rp81 miliar, berarti porsi kewajiban cukup tinggi. 4. Fluktuasi harga saham yang ekstrim. Dalam 6 bulan naik 180%, potensi koreksi besar bisa terjadi sewaktu-waktu. Kesimpulan dan strategi investasi. Saham INCF saat ini berada pada fase yang menarik. Dari sisi valuasi, saham ini tampak murah, dengan PBV hanya 0,8%. Namun kenaikan harga yang sangat cepat menunjukkan adanya faktor spekulasi yang kuat. 4. Bagi investor jangka panjang, perlu melihat laporan keuangan terbaru, khususnya laba bersih dan arus kas. Jika perusahaan mampu menghasilkan profit yang stabil, ini bisa menjadi peluang investasi under value. Bagi trader, saham ini sedang dalam fase momentum. Bisa memanfaatkan tren naik jangka pendek dengan stop loss ketat di bawah Rp50.000. Target jangka pendek berada di area Rp65-Rp70 jika volume akumulasi berlanjut.
Itulah analisis mendalam mengenai PT Indo Commodity Corporat Tbk atau INCF. Kita melihat bahwa perusahaan ini memiliki potensi besar, terutama dari aset anak usahanya di sektor karet, namun juga memiliki tantangan signifikan. Ingat, selalu lakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Like dan subscribe untuk mendapatkan update analisa saham lainnya dari channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video berikutnya.